Shalom, hari ini Selasa 24 Juni 2025, Kejadian 3:5-1, Allah telah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Minggu lalu dalam Kejadian 33 kita sudah melihat bagaimana Yakub berbaikan dengan Esau dan sampai ke Sikem dan mendirikan mezbah di sana. Kalimat terakhir, Kejadian 33:19, dikatakan di situ Yakub memasang kemahnya. Lebih bermakna Yakub berencana tinggal di situ, dan dia sudah membeli tanah anak-anak Hemor, ayah Sikem. Sangat mungkin Yakub sudah berpikir itu adalah tempat pemberhentian dia terakhir di tanah Kanaan. Memang tidak diberitahukan berapa lama dia tinggal di situ, tapi dari peristiwa pemerkosaan Dina, putri satu-satunya Yakub itu, di pasal 34 kita tahu anak-anak Yakub sudah dewasa. Apalagi di pasal 34 kita menemukan setelah peristiwa pemerkosaan Dina itu, anak-anak Yakub yang kedua dan ketiga, Simeon dan Lewi, mengangkat pedang dan membunuh semua laki-laki Sikem, karena Sikem anak Hemor, sebagai balas dendam, saudara ya. Karena apa? Karena mereka, Sikem secara khusus, sudah memperkosa Dina. Nah, Sikem itu menjadi nama tempat karena penguasanya bernama Sikem. Nah, bagaimana cara mereka bisa membunuh laki-laki, semua laki-laki Sikem? Nah, saya akan memulai dari cerita ketidaktaatan Yakub. Saudara, kemanakah Yakub diperintahkan pulang? Ke tanah Kanaan, ke Betel, ke tempat dia pertama kali bertemu dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam Kejadian 35:1 tadi, saudara ya, Tuhan kembali mengingatkan dia untuk pulang ke Betel. Jadi pasal 33 dan 35 ada gap waktu yang cukup panjang di pasal 34. Dan itu adalah saat mereka tinggal di Sikem, saat terjadi pemerkosaan adik mereka Dina. Nah, saudara, Musa menyisipkan cerita ini kepada kita, saudara ya, cerita Dina, supaya kita belajar dari ketidaktaatan Yakub. Akibat dia tidak pergi ke Betel yang hanya 25 km, kemungkinan besar jaraknya dari tempat dia sekarang untuk pergi ke Betel, Yakub harus membayar harga ketidaktaatan yang sangat mahal, saudara ya. Ada beberapa peristiwa yang terjadi, musibah yang terjadi. Kenapa kita bilang mahal? Saya katakan mahal. Dina diperkosa dan dia menanggung malu. Yang kedua, Simeon dan Lewi menjadi pembunuh yang sadis, saudara ya, dengan tipu muslihat. Mereka membohongi Hemor, bahkan akan memberikan, katanya mereka memberikan Dina bila semua laki-laki disunat. Dan mereka melakukan itu, saudara ya. Tetapi Hemor dan orang-orang juga punya kelicikan, akan mengambil harta benda Yakub nantinya. Lalu mereka pun sunat. Tetapi apa, saat mereka melakukan sunat di hari yang ketiga, di tengah-tengah sakit yang memuncak, dikatakan demikian, maka Simeon dan Lewi menghunus pedangnya dan membunuh semua laki-laki di sana. Yang ketiga, saudara, para anak-anak Yakub juga menjadi penjara harta benda Hemor dan semua penduduk di sana, juga anak-anak dan perempuan mereka menjadi tawanan mereka. Musibah yang keempat adalah hidup Yakub menjadi serba ketakutan, saudara ya, takut akan dibalas dendam oleh penduduk sekitar mereka. Itu dikatakan Yakub sendiri dalam pasal 34 ayat 30. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku karena membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan kepada orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Jadi ini indikasi mereka sudah lama di sana. Saudara, hari ini kita belajar tentang ketidaktaatan Yakub yang harus dibayarnya dengan mahal. Ketidaktaatan pasti akan kita bayar mahal. Mari saudara, hari ini kita berdoa untuk bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang tidak taat di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.